Halo teman-teman sahabat bonsai dimanapun kalian berada, yuk kita belajar bonsai bersama Tribun Bonsai. Kali ini Tribun Bonsai akan membahas yuk belajar membonsai, simak videonya. Bonsai merupakan salah satu teknik memperindah tanaman hias, sehingga tidak heran jika bonsai banyak disukai orang. Harga bonsai yang relatif mahal adalah daya tarik bagi pengusaha untuk menciptakan dan berbisnis dalam perbonsaian. Umumnya tanaman yang bisa dipakai untuk bonsai adalah semua jenis tanaman yang memiliki umur hidup yang lama, dan umumnya bonsai menggunakan tumbuhan berkayu, tetapi ada juga tumbuhan lainnya. Sebenarnya siapa saja bisa membuat bonsai asal mau menekuninya dan ulet. Kegiatan pelatihan membonsai ini dilaksanakan bagian agrikultur, salah satu kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Dar El Kolam. Kriteria tanaman yang bisa dibonsai. Tanaman atau pohon yang akan dibuat menjadi bonsai disebut dengan bakalan bonsai. Bakalan bonsai berupa tanaman yang diambil dari alam atau dari hasil perbanyakan, baik biji, setek, cangkok, okulasi, maupun enten. Dari manapun asalnya, tanaman yang dimaksud harus memiliki kriteria-kriteria khusus untuk dapat dijadikan tanaman hias bonsai. Jika kriteria-kriteria tersebut terpenuhi, tentu tanaman tersebut dapat dijadikan bonsai yang sempurna. Kriteria-kriteria sebagai berikut. Tanaman dikotil, atau tanaman berkeping dua, umumnya berbentuk pohon yang keras dan berekambium. Jenis tanaman inilah yang paling ideal dijadikan bonsai. Berumur panjang, pasalnya, bonsai merupakan seni yang terus tumbuh, sehingga memerlukan tanaman yang bisa bertahan hidup puluhan, bahkan ratusan tahun. Tahan hidup menderita, sebaiknya tahan hujan dan panas. Selain itu, juga tahan terhadap kondisi wadah yang sempit dan terbatas. Sebagai bonsai, tanaman harus biasa hidup terus meskipun jumlah makanan atau nutrisinya sedikit dengan perkembangan akar dan batang yang seadanya. Bentuknya indah secara alami. Pohon yang akan dibonsai harus sudah memiliki daya tarik atau keindahan, baik daun, batang, akar, bunga, maupun buahnya. Tahan mendapat perlakuan. Untuk mendapatkan bonsai yang sempurna, pohon atau bakal bonsai perlu diperlakukan dengan teknik-teknik tertentu, dead training. Misalnya diiris, dipangkas, dan dililit dengan kawat guna untuk mendapatkan bentuk yang sempurna. Contoh tanaman yang bisa dibuat bonsai diantaranya, yaitu azalea, pinus, asam, ulmus, jeruk, beringin, bougainville, buxus, cyanto, dan lain sebagainya. Pembuatan bibit tanaman bonsai. Pembuatan bibit untuk bonsai atau bakal bonsai dapat dimulai dari pemilihan langsung jenis pohon yang memiliki cabang yang banyak yang nantinya tinggal diberikan perlakuan tertentu, seperti dipotong dan dikreasikan agar dapat dibentuk menjadi tanaman bonsai. Di samping itu, teknik pembuatan bibit tanaman bonsai dapat diperoleh dari biji yang khusus untuk disemaikan atau dari semai yang ada di alam bebas. Setekan atau cangkokan yang pembuatannya memerlukan sedikit keterampilan, okulasi, dan bongkah-bongkah tanaman yang masih bertunas dan masih nampak bertahan untuk hidup. Pemilihan media tanam bonsai. Bonsai ditanam di dalam pot yang tipis, oleh karena itu media tanamnya sangat terbatas. Hal ini menyebabkan bonsai hanya memiliki persediaan nutrisi tanaman yang terbatas dan sangat sensitif terhadap air siraman atau air hujan. Media tanam yang baik harus mengandung nutrisi dan bahan mineral yang cukup, agar tanaman dapat hidup dan bertumbuh dengan baik. Macam-macam bahan yang dipakai untuk campuran media tanam bonsai yaitu pasir. Bahan ini memiliki sifat porus sehingga mudah meneruskan air,
mencegah air menggenangi media untuk waktu yang lama, dan memudahkan udara masuk ke dalam media tanam. Tanah yang umum dipakai yaitu tanah gunung yang hitam atau coklat tua dan tanah merah. Humus berasal dari dedaunan atau ranting pohon yang sudah mengalami proses pelapukan alami untuk jangka waktu yang lama. Humus mengandung banyak zat hara dan mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman. Kompos banyak mengandung unsur hara dan biasanya ditambahkan pada tumbuhan agar berkembang dengan baik sesuai genetis dan potensi produksinya. Pupuk kompos bisa dibuat dalam bermacam-macam bentuk meliputi cair, curah, tablet, pelet, dan briket. Pupuk kandang yang biasa dipakai dari kotoran kambing. Pupuk kandang yang boleh dipakai yaitu sudah matang, yang warnanya coklat tua atau hitam dan tidak bau. Media tanamnya memerlukan tanah atau humus lebih banyak agar dapat mempertahankan air, kelembaban. Ada juga tanaman yang memerlukan nutrisi lebih banyak dari tanaman yang lain. Untuk itu, media tanamnya harus mengandung humus dan pupuk lebih banyak. Penanaman dan pemeliharaan tanaman bonsai. Penanaman tanaman bonsai diawali dengan pemilihan tanaman dengan batang utama yang cukup kuat kemudian memindahkan ke pot. Selanjutnya bentuk alur tanaman sesuai dengan yang Anda suka dengan memakai kawat. Periksa ranting dan cabang yang tumbuh secara rutin untuk membentuk bonsai sesuai dengan apa yang kita mau. Hal lain yang tak kalah penting adalah pemilihan tanah, karena di sanalah pembentukan batang, ranting dan dahan ditentukan. Pilihlah tanah dengan kadar humus sedikit dan jagalah kelembaban tanah tersebut, namun jangan biarkan terlalu banyak air atau sampai menyebabkan tanah menggumpal, karena dapat mengancam hidup tanaman. Di samping itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penanaman tanaman bonsai seperti pot dan isinya. Pot merupakan sarana dalam kreasi bonsai yang tidak kalah penting dengan bonsai sendiri. Selain pot berbentuk baki, semua pot bonsai diperlengkapi dengan satu atau lebih lubang pembuangan air, yang ditutup dengan gas plastik atau yang lain. Resep umum medium untuk tanaman yang berdaun lebar, beringin, getah perka, sawo, dan sebagainya, adalah 50% tanah liat sedang, 20% pasir, dan 30% kompos. Mengisi pot untuk tanaman bonsai merupakan duplikasi dari keadaan yang sebenarnya di alam bebas. Lapisan paling atasnya atau topsoil, tebalnya tidak lebih dari 35 cm bersifat cerul, penuh dengan humus, dan subur. Lapisan kedua masih lunak, masih dapat menyalurkan air ke bawah menjadi air tanah. Lapisan ketiga bisa berbentuk lapisan tanah yang banyak batu-batuan berukuran beraneka ragam, dan akhirnya lapisan paling bawah adalah lapisan induk batu yang kedap air. Pengamanan isi pot. Batu kerikil, pasir dan tanah bisa mengandung serangga tanah yang membahayakan tanaman bonsai, terutama cacing dan nematoda. Untuk itu diperlukannya untuk memfilter isi pot agar terbebas dari cacing tanah, serangga, jenis-jenis penyakit, dan biji-biji rerumputan dan sebagainya terdapat di dalam tanah. Agar tanaman tidak terganggu pertumbuhannya. Pemeliharaan setelah tanam. Setelah penanaman selesai, siram bakal bonsai dan tanahnya dengan mempergunakan sprayer yang halus. Air penyiraman harus bersih dan tidak berlumpur dan netral, tawar. Hentikan penyiraman jika air sudah berkelebihan dan mengalir keluar melalui lubang air. Tempatkan kemudian bakal bonsai di tempat yang teduh, tidak banyak angin dan bebas dari gangguan anak-anak atau hewan kesayangan. Nah,
Itulah pembahasan Yuk Belajar Membonsai dari Tribun Bonsai. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.